Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tertulis demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kompetisi olahraga pertama di masa lalu diadakan di Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Cabang olahraga yang dipertandingkan pada saat itu masih sedikit. Di era modern, Olimpiade pertama kali diadakan pada tahun 1896 di Athena, yang diprakarsai oleh Baron Pierre de Coubertin, seorang yang berkewarganegaraan Prancis. Dan sejak saat itu, Olimpiade diadakan tiap 4 tahun sekali. Tahun ini Olimpiade diadakan di Paris dan merupakan Olimpiade yang ke-33. Dalam setiap pertandingan di Olimpiade, ada aturan yang diterapkan untuk menjaga sportivitas dan keadilan dalam penilaian. Dan terhadap peraturan itu, semua atlet meresponi dengan mentaati, memenuhi aturan dan nilai-nilai Olimpiade. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 ini dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam ayat ini Rasul Paulus memakai sebuah metafora tentang lomba atau pertandingan, yaitu khususnya pertandingan lari yang dianalogikan dengan pertandingan iman. Setiap kita yang hidup di bumi ini sedang berlomba, sedang bertanding, sedang berusaha untuk mencapai garis finish. Kalau para atlet saja yang mengikuti lomba yang ada di dunia ini berusaha untuk menguasai diri, berusaha untuk memenuhi aturan, berusaha untuk taat pada nilai-nilai perlombaan. Seharusnya demikian juga kita, orang-orang percaya. Kita semua harus mengikuti perlombaan iman. Kita semua yang hidup di dunia ini harus mentaati hukum dan nilai-nilai dari Tuhan. Kita harus mengendalikan diri, menguasai diri kita dalam segala hal dengan cara mentaati firman Tuhan. Para atlet menjalani hidup mereka dengan terjadwal. Mereka punya jadwal yang ketat. Ada jadwal latihan, ada jadwal tidur. Mereka juga punya jadwal makan. Dan apa yang mereka makan juga diatur. Apa yang mereka minum juga diperhatikan dengan baik. Dan pada saat pertandingan mereka sangat memperhatikan nilai-nilai dan aturan dalam pertandingan. Pada zaman itu, ketika pertandingan dimenangkan di Korintus, kepada sang juara akan diberikan mahkota bunga dan ditaruh di atas kepalanya. Dan hal itu sangat membanggakan. Tapi kita semua, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita lebih lagi daripada itu. Kita akan mendapatkan mahkota yang mulia, mahkota yang abadi, mahkota yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Asalkan kita setia, hidup dalam kebenarannya,
bertanding dalam pertandingan iman yang benar, dan mencapai garis finish dalam keadaan yang beriman dan setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita disiplin melakukan firman Tuhan dan berfokus pada tujuan yang mulia. Jangan tergoda dengan hal-hal yang sifatnya sementara, hal-hal yang dapat membuat kita menjauh dari Tuhan. Arahkan mata rohani kita kepada sorga yang kekal. Kuasai hidup kita, kuasai diri kita dalam segala hal. Jangan biarkan kedagingan menguasai kita, tapi biarlah hidup kita selalu berada dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita untuk mencapai tujuan yang kekal, sehingga mahkota yang abadi itu dianugerahkannya kepada saudara dan saya yang senantiasa setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti dan kami sadari bahwa kami semua saat ini yang hidup di bumi ini sedang berada dalam suatu pertandingan iman. Dan kami sadari kami harus menguasai diri. Kami harus menjaga hidup kami sesuai dengan aturan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami setia dalam iman, setia dalam kasih, dan setia dalam melakukan kehendak-Mu. Kuatkan kami selalu ya Tuhan. Mampukan kami untuk melewati semuanya dan mencapai garis finish dengan kemenangan. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam persoalan, pergumulan apapun. Biarlah tangan Tuhan melawat, menyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, jalan keluar, dan menyatakan mujizat-Mu yang ajaib kepada setiap kami. Berkati kami Tuhan dan lindungi kami semua di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami selalu untuk menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan dan Allah yang benar, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.